Halo Lur, jumpa lagi. Perkenalkan nih, Sony Ericsson Xperia X10, Android pertama dari Sony Ericsson. HP ini dirilis tahun 2010, untuk harganya sendiri nggak tanggung-tanggung, mencapai 6 hingga 7 jutaan. Jadi bisa disimpulkan HP ini masuk dalam kategori ponsel flagship ya. Dia pakai chipset Snapdragon dan memiliki kamera 8 megapiksel. Yap, itu adalah sebagian spek kunci dari HP ini. Seperti biasa, sebelum bahas lebih lanjut, kita kelilingi desainnya dulu. Di sini ada LED notifikasi dan sensor-sensor, kemudian earpiece, Sony Ericsson, layar 4 in, Xperia, dan 3 tombol navigasi. Terus sisi kanannya ada volume, tombol shutter kamera, sebelah kirinya ada speaker. Terus ini apa ya? Yang tahu boleh komen ya. Sisi atas terdapat tombol power, jack audio 3,5 mm, port micro USB. Untuk bagian bawahnya hanya ada lubang untuk tali gantungan. Di belakangnya terdapat kamera, LED flash, Xperia, dan logo beserta tulisan Sony Ericsson. Untuk bahan materialnya menggunakan plastik dengan berat sekitar 135 gram. Meski bodinya dari plastik, tapi yang namanya Sony tetap berasa solid ya ketika dipegang. Untuk desainnya punya karakter dan ciri khas yang kental dari Sony. Keempat sudutnya yang tegas, plus tampilan desain yang keren. Jauh dari kesan ponsel yang murah. Di belakangnya ini dibuat melengkung biar nyaman ketika dipegang. Untuk finishingnya doff ya. Sementara bezel samping ini sebenarnya berfinishing chrome yang mengkilat. Hanya saja seiring bertambahnya usia, kebanyakan sudah terkelupas. Xperia X10 menjadi langkah awal Sony Ericsson dalam berkelana di dunia Android. Tapi perjalanan itu sama sekali tidak mudah. Dia harus bersaing dengan Samsung Galaxy S yang kabarnya menjadi salah satu ponsel Android terlaris 2010. Kemudian ada HTC Desire, Motorola Droid 2, dan Google Nexus One. BTW, Sony Ericsson hanya memberikan dua varian warna ya, hitam seperti milik saya dan warna putih. Xperia X10 menggunakan Android 1.6 Donut, bisa diupgrade hingga ke Android 2.3 Gingerbread. Layarnya berukuran 4 inci, TFT LCD 65.000 warna, beresolusi 480 x 854 pixel. Sudah diproteksi oleh scratch resistant glass. Chipsetnya pakai Qualcomm Snapdragon S1 1 GHz, grafisnya pakai Adreno 200, RAM-nya 384 MB, internal 1 GB, ada slot micro SD, sudah 3G, ada WiFi, Bluetooth, dan baterai tipe BSD41 berkapasitas 1500 mAh. Untuk kualitas layarnya lumayan, meskipun tidak memiliki kedalaman warna yang tinggi. Layar yang berukuran 4 inci ini cukup luas bagi pengguna untuk menikmati konten, baik itu foto maupun video. Yang saya suka dari layar ini justru pencahayaannya yang bagus dan terang, meskipun sudah saya set ke level yang paling rendah sekalipun. Setidaknya kalau dilihat secara langsung ya. Dan mungkin sebagian dari Anda bertanya, apakah masih bisa internetan? Jawabannya masih bisa. Di sini saya coba pakai Opera Mini ya. Mau scroll-scroll pencarian di Google, baca-baca artikel masih cukup lancar. Bebas lah, pilih mode portrait atau landscape. Sesuaikan aja dengan selera Anda. Kalau untuk Facebook atau buka YouTube sudah nggak bisa ya. Dukungannya sudah dihentikan soalnya. Oh ya, saya baru ngeh. Kalau dari home geser dari bawah ke atas akan menampilkan menu. Saya jadi keinget Android stock ya. Bahkan di Xperia terbaru pun mirip-mirip seperti ini. UI seperti ini memang simple sih, tidak terlalu membebani prosesor dan mestinya di baterai juga lebih awet. Nah, sebagai mantan flagship 2010 rasanya kurang pas kalau nggak dites buat main game. Di sini sudah saya install beberapa game meskipun bukan game berat ya, tapi layaklah untuk dicoba. Untuk performanya sih lancar, masih playable, dan yang penting itu nostalgianya dapat lur.
Di sektor musik saya cukup kecewa ya. Tampilan musiknya sih bagus, ada foto album, play pause, next, dan previous. Yang disayangkan tuh fiturnya sangat minimalis. Kita nggak bisa atur equalizer manual, bahkan pilihan preset pun nggak ada. Dari kualitas speakernya juga biasa aja gitu, nggak terlalu spesial. Kita sampai di sektor yang menarik perhatian, apalagi kalau bukan kameranya. Bukan 3 megapiksel, 5 megapiksel, tapi langsung 8 megapiksel. Punya autofocus dan LED flash. Fiturnya banyak, mulai dari mode pengambilan, pilihan resolusi, skin, mode fokus, juga banyak pilihannya. Masih kurang, ada lagi seperti penghitung waktu, jarak, stabilisasi, dan lain sebagainya. Kalau soal fitur kamera mah nggak usah ditanya ya, cukup lengkap pada masanya. Tinggal disesuaikan aja sesuai dengan keinginan kita. Lalu apakah hasil fotonya bagus? Jika kita kembali ke tahun 2010, hasil foto seperti ini tuh sudah memuaskan. Kata zamannya oke, tone warna juga cukup akurat, dan aura naturalnya masih terjaga. Intinya masih enak lah dipandang. Ya, ini adalah hasil video dari Sony Ericsson X10i. Mantap ya, dia udah punya stabilisasi. Ya, kalau zaman dulu stabilisasi mah kualitasnya seperti ini ya. Lumayan sih. Silahkan dikomentarin aja gimana kualitasnya lur. Warna merah seperti ini, ke langit seperti ini. Oke lah. Menurut saya ada dua hal yang paling menonjol dari HP ini. Yang pertama, chipsetnya yang kenceng pada masanya, dan yang kedua, kamera 8 megapikselnya cukup mumpuni. Apalagi fiturnya cukup lengkap plus hasilnya yang memuaskan. Untuk sisanya biasa aja ya, tapi dia tetap menjadi aktor penting dalam perkembangan Xperia hingga sekarang. Oke, itulah pembahasan Sony Ericsson Xperia X10, Android pertama dari Sony Ericsson. Terima kasih sudah menonton, selamat bernostalgia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan matur suwun dulur.